نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan hal-hal yang bisa menaikkan atau menambah iman. Karena iman bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Di sini beliau memaparkan hal-hal yang bisa menaikkan iman. Yang pertama sudah, yaitu mewujudkan tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Yang kedua juga sudah melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Ya, syar'iyah dan kauniyah. Yang bisa kita baca ada suaranya, dan yang kita baca tapi tidak ada suaranya. Jagat alam, jagat semesta, alam raya, kita baca, kita lihat, kita renungkan, dan tidak ada suaranya. Beda dengan ayat-ayat Al-Quran, kita baca ada suaranya. Disunahkan kita dengan suara yang bagus, yang merdu. Allah tidak suka ada orang yang membagus-baguskan suara, enggak suka. Kecuali dalam rangka baca Al-Quran. Maka selain baca Al-Quran, tidak perlu membagus-baguskan suara, dibikin menarik, merdu, dilagu-lagukan, tidak perlu. Kecuali dalam rangka membaca Al-Quran, baru dibolehkan. Nah, lihat hari ini, bukan cuma baca Al-Quran, baca hadis, baca riwayat, baca berjanji, baca manakib, baca apapun, baca salawat, ya. Salawat bukan Al-Quran. Maka kita baca, tidak usah dimerdu-merdukan. Cukup Al-Quran satu-satunya yang kita baca dengan bagus, indah, merdu, disunahkan. Kemudian tadabbur, mentadaburi kitab Allah Al-Quran, wa ta'allumuhu wa tilawatuhu wa hifdhuhu wal amalu bihi. Dari mulai tadabbur, ta'allum, tilawah, hifz, terakhir amal. Amal termasuk tahakum, berhukum dengan Al-Quran. Kalau tidak berhukum dengan Al-Quran, dia dapat 100 juta. Karena berhukum dengan Al-Quran, dia perempuan, harus separuh dari abangnya yang laki-laki, dia dapat 50 juta. Dia memilih yang 50 juta karena ingin taat terhadap Al-Quran. Walir rijali mithlu hadzil unthayain. Warisan anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Bahkan yang mengusulkan anak perempuan, karena dia takut
tidak berhukum dengan Al-Quran. Nah, di sini diawali dari belajar membaca, kemudian tilawah, kemudian menghafalkan, kemudian tadabbur, terakhir mengamalkan, menggigit dengan gigi geraham, walaupun merugikan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu tahta tadabburil Quran. Ilmu itu di bawah tadabbur Al-Quran. Dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, akhirnya dapat ilmu. Ilmu apa saja, bahkan termasuk ilmu bahasa. Wa kunti minal khati'in. Selama ini dia belajar bahasa Arab. Ini para ulama ya. Kalau mu'anas wa kunti itu minal khati'ah. Belajar bahasa Arab tentu tahu ini ya. Tiba-tiba dia baca dalam surat Yusuf ya, ada kalimat wa kunti minal khati'in. Ucapan Al-Aziz terhadap istrinya Zulaikha yang merayu Yusuf. Suaminya mengatakan wa kunti minal khati'in. Engkau ini wahai Zulaikha termasuk khati'in. Khati'in ini orang-orang laki-laki yang salah. Padahal Zulaikha kan perempuan. Mestinya minal khati'ah, bukan minal khati'in. Nah, kan nggak mungkin Al-Quran salah. Allah Maha benar. Nggak mungkin firman Allah ada yang salah. Justru ayat itu dijadikan pedoman, patokan bahwa boleh mengucapkan Assalamualaikum. Kum kan kalian laki-laki. Padahal yang kita kasih salam perempuan satu, gitu ya. Maka tidak harus mentang-mentang yang kita kasih salam adalah seorang wanita, maka kita assalamu alaiki, ya, nggak harus seperti itu. Atau dua assalamu alaikuma, karena perempuan dua atau laki-laki dua. Assalamualaikum kan banyak, 3 ke atas. Tidak. Jadi mau 1, mau 2, mau 3, mau laki 1, perempuan 2, banyak dan seterusnya, boleh dengan Assalamualaikum. Ya. Apa ini? Ilmu bahasa, nahwu. Dari mana? Dari Al-Quran. Pusatnya ilmu, gudangnya ilmu ada di situ. Yang dari satu ayat muncul ratusan fawaid. Padahal satu ayat. Satu ayat bisa menjawab ratusan pertanyaan, bahkan ribuan pertanyaan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Nabi. Dan ucapan Nabi ini ada di Al-Quran. Maksudnya Allah perintahkan Nabi untuk mengucapkan seperti itu kepada orang-orang. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Satu ayat dalam surah Ali Imran ini menjawab ribuan pertanyaan. Kenapa kita harus berjenggot? Jawabannya ayat itu. Kenapa kita harus merapikan kumis kita, tidak boleh lebih dari bibir? Jawabannya ayat itu. Kenapa kita tidak boleh berpakaian isbal? Jawabannya ayat itu.
Kenapa kita belum boleh menggerakkan badan kita sebelum imam betul-betul sujud menyium tanah? Jawabannya ayat itu, dan begitu seterusnya. Kenapa kita seminggu di Mekah tidak boleh umrah 2 kali, 3 kali? Kan baik. Sambil menunggu kepulangan, umrah lagi, umrah lagi. Kenapa nggak boleh? Jawabannya ayat itu. Kenapa kita tidak boleh memakai pakaian ihram di Jeddah? Kenapa harus di pesawat? Jawabannya ayat itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kenapa kita tidak boleh mengucapkan shadaqallahul adzim setelah selesai baca Al-Quran. Kan bagus shadaqallahul adzim. Allah benar, Allah adzim. Dan itu kita ucapkan setelah kita membaca firman Allah bahwa Allah itu maha benar. Kan pas. Kenapa nggak boleh? Jawabannya ayat itu. Ribuan. Ya. Maka rugi sekali kalau kita jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran luar biasa, ilmu yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan hati-hati, ada jebakan. Dalam mempelajari Al-Quran ini ada jebakan. Siapa yang memasang jebakan itu? Iblis. Iblis memasang jebakan kepada orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Apa diantaranya? Disibukkan dengan makhraj, disibukkan dengan panjang pendek, disibukkan dengan tajwid, disibukkan dengan melantunkan yang indah-indah, lalu lupa belajar bahasa Arab, isinya apa, fawaidnya apa. Padahal ini yang jauh lebih besar, lebih penting. Dibikin lupa oleh iblis. Ini langkah kelima iblis, ya. Kan iblis punya 5 langkah. Dari syirik, bid'ah, dan seterusnya. Ini langkah kelima. Artinya, ketika seseorang belajar Al-Quran, ketika seseorang rajin ibadah, ketika seseorang rajin mencari ilmu, dan seterusnya, masih ada jebakan iblis. Sampai kita mati bertemu Allah, baru selesai. Selagi kita masih hidup, jebakan itu terus ada. Dan banyak dari kita yang terjebak di situ. Sibuk dengan sebuah ilmu, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir wirid, dan ini bagus. Lalu meninggalkan yang jauh lebih besar. Ini bagian dari tipuan iblis, talbisul iblis. Tidak ada yang bisa selamat dari jebakan iblis ini kecuali yang ditolong oleh Allah, kecuali yang berilmu. Ya, selanjutnya 1, 2, 3, 4, ya. Yang keempat, tajridul mutaba'ati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma'rifati hadyihi wa sunnatihi wa siratihi wa syama'ilihi wa akhlaqihi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang harus kita contoh dari Nabi. Ya. Di sini beliau menggunakan kalimat tajrid, menunjukkan pembatas. Artinya kita hanya mengikuti Nabi. Kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, tidak mengikuti Imam Hambali, tidak mengikuti Imam Bukhari, tidak mengikuti siapapun, tapi mengikuti Nabi.
Tentu lewat Imam Syafi'i, lewat Imam Bukhari, lewat Imam Maliki dan seterusnya. Kan kita nggak ketemu langsung dengan Nabi, melewati ulama-ulama itu. Nah, dalam perjalanan melewati ulama-ulama itu tentu ada sandungan. Gitu. Kan Imam Syafi'i tidak maksum, Imam Bukhari tidak maksum, Imam Malik tidak maksum, pasti ada salahnya. Nah, salahnya ini yang jangan kita ikuti kalau kita sudah tahu. Itu maksud saya. Ya. Maka buruk sekali ketika antum sudah tahu sebuah riwayat hadis sahih dari Nabi, lalu kita tidak ikuti. Kenapa? Karena tidak berani berhadapan dengan Imam Malik, tidak berani berhadapan dengan Imam Syafi'i, tidak berani berhadapan dengan Imam Bukhari. Ini yang buruk sekali. Ambil contoh misalnya ucapan Aisyah, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam itu, salat malam terdiri dari dua, apa dan apa? Tahajud dan witir, qiyamul lail. Rasulullah salat malam, qiyamul lail itu, tahajud plus witir itu tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini ucapan Aisyah, didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, didengar oleh Ibnu Mas'ud, didengar oleh Abu Hurairah. Tidak ada satupun sahabat yang membantah. Artinya sepakat para sahabat membenarkan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah qiyamul lail, salat malam, tahajud plus witir, kalau di bulan Ramadan disebut tarawih, tidak pernah lebih dari 11. Tiba-tiba kita tinggalkan ucapan Aisyah ini yang karena ibadah malam Nabi mungkin 90%, mungkin 95%, mungkin 98% dilakukan di rumah, bukan di masjid. Di masjid mungkin istilah kita 1% atau 2%. Orang cuma 2 atau 3 malam dalam Ramadan itu, gitu ya. Nah, tentu Aisyah yang lebih tahu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah dan seterusnya. Maka mereka semua diam. Aisyah lebih tahu karena di rumah, gitu ya. Tiba-tiba kita tinggalkan ucapan Aisyah ini karena banyak ulama, terutama hari ini, yang membolehkan 23, 36 dan seterusnya. Ini yang saya maksud, ya. Kecuali antum tidak tahu ucapan Aisyah ini, kecuali antum tidak tahu bagaimana salat malam Nabi. Taunya ulama-ulama besar salaf membolehkan 23 misalnya, ya. Nah, itu lain lagi. Ya, namanya juga nggak tahu, ya kan? Dianggap sebagai orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu bisanya apa? Ya taklid, namanya nggak berilmu. Ini udah tahu, tiba-tiba diingkari karena tidak berani menyalahkan Syekh bin Baz, tidak berani menyalahkan Syekh Utsaimin, tidak berani menyalahkan ulama-ulama Saudi. Padahal ulama-ulama Saudi bukan Nabi. Bisa benar, bisa salah. Kalau benar semua ya nggak mungkin jadi Nabi lah. Ya, ulama-ulama paling benar, paling sunnah di muka bumi hari ini, ulama-ulama Makkah Madinah. Tidak ada yang menyangkal. Tapi bukan berarti bahwa yang ada di sana benar semua. Jadi Nabi, dan para sahabat dong kalau benar semua. Tentu ada yang salah. Yang salah jangan diikuti. Ini maksud beliau.
tajridul mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti Nabi. Tanpa harus mencaci, memaki, menghujat, jangan. Ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan ilmu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Razak dan seterusnya. Tapi mengatakan beliau salah nggak masalah, asal kita punya ayat, punya hadis, gitu ya. Dan kaum salaf sangat menggemarkan ini. Saya pernah di majelisnya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, salah satu murid terbaik dari Syekh Al-Albani, ketika ada salah satu ustaz yang maju mundur mau mengkritik beliau. Ada ucapan beliau yang kurang tepat menurut ustaz ini, ustaz Indonesia. Kata beliau, jangan maju mundur. Aku tidak lebih mulia dari Nabi Sulaiman, dan engkau tidak lebih rendah dari burung hudhud. Seburuk-buruk engkau, sebodoh-bodoh engkau, tentu lebih pintar dari burung hudhud, lebih mulia dari burung hudhud. Sepintar-pintar saya, sehebat-hebat saya, tidak mungkin lebih hebat, lebih pintar dari Nabi Sulaiman. Hudhud saja mengkritik Sulaiman, dan Sulaiman nurut. Artinya siapapun bisa dikritik, siapapun bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah adalah wahyu. Kalau sudah turun wahyu, tentu kita sami'na wa ata'na. Ma'a ma'rifati hadyihi wa sunnatihi, mengikuti Nabi di sini dengan mengetahui petunjuknya, sunnahnya. Nah, kita butuh nih. Kita butuh ulama-ulama seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, karena mereka-mereka yang tahu ini sahih, ini tidak, ini dhaif, ini maudhu, ini mudraj, ini munqati, dan seterusnya. Nah, kita butuh. Kan kita nggak tahu apa-apa tentang hadis. Kita mengikuti beliau-beliau. Ya. Wasiratihi, bagaimana sirah Nabi selama beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul berapa? 23 tahun. Ada ucapan-ucapan beliau di Mekah, ada ucapan-ucapan beliau di awal Madinah, ada ucapan-ucapan beliau di akhir Madinah. Artinya setahun, setengah tahun, 3 bulan sebelum beliau wafat. Kan dalam perjalanan beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, ada apa? Ada perubahan. Ada perubahan. Ini pun harus menjadi ilmu tersendiri. Ketika awal Islam di Mekah, beliau membolehkan apa melarang ziarah kubur? Membolehkan apa melarang ziarah kubur? Melarang. Awal-awal Islam. Setelah di Madinah, beliau membolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Ini ilmu tersendiri. Nasih, mansuh. Ada nasih, ada mansuh. Gitu ya. Pernahkah beliau mengatakan bahwa jima' tidak perlu mandi junub kalau tidak keluar mani?
Pernah. Kemudian dimansuh. Bahkan beliau pernah membolehkan nikah dengan perjanjian. Kita nikah sebulan saja ya. Setelah sebulan otomatis kita sudah bukan suami istri lagi. Kita nikah seminggu ya. Setelah seminggu otomatis sudah bukan suami istri lagi. Nikah apa istilahnya? Mut'ah. Ketika perang Hunain, ketika kaum muslimin jauh dari para istri dan masih lama pulang, ya, ini pernah dibolehkan. Habis itu dilarang, diharamkan sampai hari kiamat. Maka seandainya hari ini ada yang coba-coba nikah mut'ah, berarti zina, tidak sah. Seperti orang-orang Rafidhah itu mansuh. Ini ilmu tersendiri. Ada perjalanan Nabi. Disinilah jika periwayatan Umar misalnya, atau Ibnu Abbas misalnya, atau Ali bin Abi Thalib misalnya, kok bertentangan dengan riwayat Abu Hurairah misalnya, maka yang dipakai siapa? Oh Ali dong, kan Ali lebih mulia. Enggak. Oh Umar dong, Umar lebih mulia. Betul lebih mulia ya. Tapi tidak seperti itu ya. Justru yang dipakai periwayatan siapa? Abu Hurairah. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Padahal Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar jauh lebih mulia. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, 10 orang yang namanya disebut oleh Nabi pasti masuk surga. Abu Hurairah enggak masuk. Tapi ketika bertentangan dengan riwayat Abu Hurairah, justru riwayat Abu Hurairah yang dipakai. Kenapa? Karena Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi itu di akhir-akhir kehidupan Nabi. Kapan Abu Hurairah masuk Islam, bertemu dengan Nabi? 4 tahun kira-kira sebelum Nabi wafat. Maka yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentu sabda-sabda Nabi yang terakhir. Bukan sabda-sabda Nabi yang awal Islam, awal hijrah di Madinah, enggak. Tapi yang akhir. Kan enggak mungkin yang akhir dihapus oleh yang awal. Justru yang awal dihapus oleh yang akhir. Paham maksudnya ya? Nah, ini ilmu tersendiri. Dan para ulama luar biasa. Maka para ulama menulis Abu Hurairah masuk Islam kapan, matinya kapan, ya. Abdullah bin Amr bin As masuk Islam kapan, Abu Sufyan Muawiyah masuk Islam kapan, ya. Ini bagian dari sirah yang dari sini bisa dipetakan, ya. Ini sabda Nabi di awal Mekah, ini sabda Nabi di akhir Mekah, ini sabda Nabi di awal Madinah, ini sabda Nabi di akhir Madinah, dan seterusnya. Mungkin antum pernah dengar bahwa kalau imam sholat sambil duduk, mungkin karena terkilir, keseleo dan seterusnya, para makmum harus ikut duduk. Ada riwayat kan? Nabi pernah mengimami sambil berduduk, sambil tidak bisa berdiri, maka beliau duduk. Sepertinya setelah beliau terjungkal dari unta yang mengamuk bersama istri beliau Sofiyah. Istilah kita terkilir atau keseleo atau apa ya. Tetap beliau menjadi imam, tapi sambil duduk. Beliau melihat para sahabat, para makmum berdiri.
Salah satu mukjizat Nabi apa? Salah satu mukjizat Nabi ketika jadi imam apa? Bisa melihat para makmum walaupun menghadap ke depan. Istilahnya, aku bisa melihat kalian dari balik punggungku, dari belakang punggungku. Ini mukjizat. Lalu Nabi segera memberi isyarat dengan tangannya supaya para sahabat, para makmum duduk. Selesai sholat, beliau mengatakan, hampir saja kalian seperti orang-orang Parsi. Apa? Rajanya duduk, yang lain berdiri. Ini Islam tidak menghendaki waktu itu ya, imam duduk kok makmum berdiri. Saya kira ma'ruf ya, di sini antum tahu. Tapi hari ini, bukan hari ini ya, beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa ulama mengatakan tetap berdiri. Tetap berdiri. Loh, kok tetap berdiri? Bukankah riwayatnya jelas Nabi menyuruh para makmum duduk? Para ulama menjawab, mansukh. Mansukh. Mana nasihnya? Mana yang menghapusnya? Riwayat Nabi salat menjadi imam, imamnya tidak diikuti oleh para makmum, tapi diikuti oleh Abu Bakar. Ini salat terakhir Nabi, hari ke mungkin hari ke-11 atau ke-12 ya, dari beliau sakit. Kan beliau wafat di hari ke-13 atau 14 ya, mungkin 2 hari sebelum beliau wafat ya. Jadi hari itu beliau merasa enak, merasa enteng, pusingnya jauh berkurang, lemesnya jauh berkurang, seolah mau sembuh ya. Kan banyak orang yang begitu ya, sakit 2 minggu, 3 minggu, lalu sehat, enteng, enak, besoknya atau lusanya meninggal. Banyak seperti ini. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Hari itu beliau diberi rasa enak, enteng, mungkin tidak pusing atau berkurang banyak. Maka beliau walaupun dipapah oleh 2 orang ya, Fudail dan Ali bin Abi Thalib, beliau masuk ke jamaah. Sudah takbir, sudah takbiratul ihram ya. Hari itu para sahabat, ini di kemudian hari ya, kami para sahabat hampir mau membatalkan sholat kami, saking senangnya, saking bahagia Rasulullah sudah sembuh. Enggak taunya itu sholat terakhir, enggak taunya 2 hari kemudian beliau wafat ya. Disibak, jamaah itu disibak, lalu Nabi duduk, belum bisa berdiri ya, walaupun sudah tidak pusing mungkin. Duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam dengan berdiri ya. Nabi tidak memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan para makmum untuk duduk. Abu Bakar sholatnya mengikuti Nabi, para makmum sholatnya mengikuti Abu Bakar. Nah, para ulama yang mengatakan bahwa imam duduk, para makmum harus ikut duduk, mansukh. Mana dalil? Ya ini. Kan ini akhir kehidupan beliau. Tentu yang berlaku yang akhir. Gitu ya.
Ini termasuk perangkat ilmu hadis yang disinilah para ulama betul-betul menghabiskan waktunya. Para ulama ahlul hadis betul-betul menghabiskan waktunya untuk mempelajari. Dan kita yang bukan ahli hadis kan tinggal menikmati, ya kan? Kita tinggal menikmati. Oh, ini riwayat Bukhari sahih, oh ini riwayat Muslim sahih. Enak. Bukhari kayak apa? Sampai enggak sempat bekerja, habis waktunya untuk memilah mana sabda Nabi yang betul-betul sahih, mana yang tidak. Kehabisan waktu, sampai tidak ada waktu untuk bekerja. Sampai satu ketika beliau keluar rumah, mau sholat Jumat, maju mundur. Kenapa? Karena pakaian terbaik yang beliau miliki tidak pantas dilihat. Sobek sini, tambal sini, ya. Padahal beliau cerdas luar biasa. Antum bisa bayangkan, seandainya beliau mendapatkan royalti dari kitab Sahih Bukhari, tulisan beliau, kayak apa beliau kayanya? Berapa miliar, berapa triliun yang akan beliau dapat dari penjualan kitab Sahih Bukhari. Beliau nggak dapat, ya. Bahkan antum tahu akhir kehidupan beliau sangat-sangat memilukan, sangat mengharukan, mengharu biru istilahnya akhir kehidupan beliau. Kasihan sekali, ya. Allah angkat beliau, Allah angkat nama beliau, Allah tinggikan beliau justru setelah beliau wafat. Sebaliknya, ulama yang mentahdir beliau ini sampai beliau menjadi sedemikian itu, ya nggak dikenal, ya, nggak dikenal, ya kecuali para pelajar hadis, ya, orang-orang awam atau para ustadz, para kiai, para ulama yang tidak mempelajari hadis nggak kenal siapa Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhri, ya. Padahal hari itu kaum muslimin lebih siqah dengan Muhammad bin Yahya Ad-Dhuhri daripada kepada Bukhari. Kan lebih senior walaupun sezaman. Wa syama'ilihi, syama'il beliau, ya. Bagaimana keadaan beliau, termasuk akhlak beliau, ya, wa akhlaqihi. Bagaimana petunjuk beliau ketika bertiga. Bolehkah berbisik berdua? Sedang bertiga nih, A, B, C. Lalu tiba-tiba si A dan si B bisik-bisik. Si C nggak dengar. Bolehkah? Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Nah, ini bagian dari akhlak yang dicontohkan oleh beliau. Ya. Hari ini ada yang mengatakan saya nggak bisik-bisik, saya ngomong dengan si fulan ini, bertiga ini, ya, nggak bisik-bisik, kencang, tapi pakai bahasa Madura. Sementara yang si C ini orang Lampung misalnya. Bolehkah? Yang baik ketika antum bertiga kok ngobrol berdua pakai bahasa daerah antum, sementara si C ini tidak paham bahasa daerah antum. Bukan akhlak yang baik, ya. Bahkan mungkin berempat, berlima ini, ya, tidak selayaknya. Kalau bertiga jelas haram, ya. Kalau berempat, berlima ya yang haram cuma bertiga. Kalau lebih dari bertiga boleh, tapi ya bukan yang terbaik, ya. Yang terbaik pakailah bahasa yang dimengerti oleh semuanya. Wallahu a'lam.
Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.